Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam Pak Dr. T. Paulus Wisnu Anggoro, STMT, selaku dosen mata kuliah Rekayasa Desain dan kakak-kakak asisten dosen. Kami dari kelompok B6 Rekayasa Desain akan mempresentasikan proyek tugas akhir yang telah kami buat tentang stakeholder handphone. Next. Berikut merupakan kerangka presentasi yang akan kami presentasikan. Next. Berikut merupakan daftar penulis dan kontributor dari kami. Next. Definisi masalah. Pada saat ini tentunya semua orang pasti memiliki handphone. Pengguna handphone terkadang membutuhkan alat yang dapat menunjang ataupun mempermudah pekerjaan mereka. Ketika pengguna beraktivitas, mereka merasa membutuhkan sebuah alat yang dapat membantu mereka untuk dapat beraktivitas secara langsung ketika sedang menggunakan handphone. Next. Berikut merupakan identifikasi desain. Yang pertama, Objective Tree. Objective Tree merupakan pemecah masalah utama dan mengidentifikasi tujuan. Next. Selanjutnya, black box. Black box merupakan proses untuk menguji kelayakan suatu barang yang akan diproduksi. Next. Selanjutnya, transparent box. Transparent box merupakan isi dari black box yang berisi subfungsi dari tiap-tiap ide yang ada. Next. Selanjutnya, function diagram. Function analisis diagram merupakan analisis dan penetapan alternatif fungsi ide produk. Next. Oke, selanjutnya kita masuk pada konsep alternatif yang tidak terpilih. Nah, pada konsep kali ini yang dari kami menentukan dua konsep yang tidak terpilih, di mana yang pertama itu terdapat konsep alternatif ketiga. Nah, konsep alternatif ketiga ini tidak terpilih dikarenakan sambungan yang dimiliki pada alternatif ini merupakan sambungan yang tetap. Nah, jadinya pengguna itu tidak bisa leluasa untuk mengatur ketinggian ataupun kemiringan, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan dari pengguna itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah alternatif ke-19, di mana selain karena sambungannya yang tetap, melainkan pada alternatif 19 ini, bahan dan media sambungnya itu tidak begitu cocok, di mana dari bahannya sendiri itu menggunakan material plastik, sedangkan material sambungnya itu menggunakan paku. Sehingga kami dari kelompok tidak memilih karena bahan dan media sambungannya itu tidak cocok. Next. Nah, untuk konsep alternatif terpilih sendiri, kami memilih alternatif 9, di mana alasan pemilihannya yakni pada alternatif ini menggunakan material kayu, di mana kita tahu material kayu ini mudah untuk didapatkan. Dan juga yang kedua itu menggunakan sambungan berupa baut, sehingga sambungan yang dihasilkan itu kuat dan dapat diatur ketinggian dan kemiringannya sehingga memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Next. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja produk, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketinggian dan kemiringan dari produk itu bisa diatur sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakan produk yang ada. Dan juga stand handphone ini tidak terlalu berat dan besar, sehingga memudahkan ketika akan digunakan di berbagai tempat, mau itu di tempat yang sempit atau mau di tempat yang leluasa dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, penggunaan stand handphone ini bisa diperuntukkan untuk mengisi daya handphone. Yang dimaksud di sini adalah pada desain dari stand handphone ini sendiri ada celah yang digunakan untuk agar kabel bisa melewati bolongan tersebut, sehingga bisa menjadi lebih efisien dalam berkegiatan. Ya, selanjutnya itu adalah fitur utama. Nah, jadi fitur utama dari stakeholder handphone yang telah kami buat yaitu material yang menggunakan kayu jati Belanda, lalu ada lem, kemudian baut, skrup, dan juga menggunakan cat pernis sebagai finishingnya. Nah, untuk langkah kerjanya ada seperti pada layar, yaitu kita menyiapkan kayu, kemudian kita menggambar sesuai dimensi dan sketsa yang telah kita buat, lalu kita foto, dan kita proses kayu tersebut sedemikian rupa sesuai dengan sketsa dan produk part yang telah dibuat
pada SolidWorks, kemudian kita satukan dan kemudian kita lakukan penyesuaian juga, perbaikan. Kemudian kita akan menggunakan vernis, lalu kita akan amplas lagi untuk membuatnya menjadi lebih halus. Next. Selanjutnya adalah penyajian hasil analisis eksperimen model. Nah, jadi pada penyajian hasil analisis ini kami menggunakan 3 analisis. Yang pertama itu adalah ketahanan material. Jadi kami menghitungnya dengan mencari kekuatan tarik dari kayu jati itu sendiri, kemudian juga tegangan tarik maksimal yang dihasilkan stakeholder ketika dilakukan pembebanan. Kemudian setelah melakukan perhitungan, kami memastikan bahwa dengan batasan beban maksimal yang kami inginkan, bahwa material kayu jati ini sudah sangat cukup dan kokoh untuk digunakan sebagai stand holder handphone. Nah, yang kedua itu adalah faktor keamanan, dan ini juga kami hitung menggunakan tegangan maksimum yang dihasilkan dan juga tegangan tarik dari material itu sendiri seperti yang di atas. Setelah dilakukan perhitungan, jadi hasilnya itu melebihi angka 1 yang menunjukkan bahwa stakeholder handphone kami ini punya kekuatan yang juga cukup untuk menahan beban maksimum yang diinginkan. Nah, beban maksimum yang kami inginkan itu adalah berkisar antara 100 gram sampai 250 gram atau mungkin sampai 300 gram. Terus yang ketiga adalah stabilitas struktur. Nah, jadi untuk stabilitas struktur, kami menghitung momen lentur maksimumnya dan juga menghitung momen lentur kritis. Nah, momen lentur maksimum itu adalah beban maksimum yang ditopang pada stakeholder, sedangkan untuk momen lentur kritis itu adalah momen yang dapat ditoleransi oleh stakeholder handphone kami sebelum nantinya akhirnya dia mengalami kegagalan atau crack. Next. Berikut adalah desain SolidWorks dan juga produk asli atau produk secara fisik yang sudah kami buat. Nah, jadi pada produk ini sendiri terdapat perbedaan ukuran pada desain SolidWorks dan juga produk asli itu dikarenakan ada beberapa faktor pada saat proses manufaktur. Misal pada proses manufaktur dalam melakukan pengamplasan mungkin terlalu lama atau berlebihan, jadi ukurannya tidak sama persis. Dan juga bentuknya memiliki desain yang berbeda berdasarkan SolidWorks. Karena pada proses manufaktur itu sendiri, kami juga mendapatkan raw material itu dalam bentuk yang tidak seperti yang kami inginkan. Jadi karena menyesuaikan dengan raw material kami, jadi desainnya ada sedikit perbedaan. Next. Kemudian masuk ke evaluasi performansi hasil kompetisi desainnya, yang dimana kami melakukan 2 pengujian statis dan dinamis, yang dimana pengujian statis itu dilakukan selama 15 menit. Didapatkan bahwa stakeholder itu bekerja dengan baik dan dengan menahan beban handphone dengan stabil dan tidak mengalami kendala, dan juga dilihat bahwa stakeholder handphone juga dapat menahan handphone dalam waktu yang lama tentunya dengan dilakukannya pengujian statis ini. Tujuan produk ini dibuat sebagai alat untuk menaruh handphone yang sedang digunakan ketika pengguna tidak dapat menggenggam handphonenya. Untuk mengetahui kelayakan produk, maka diperlukan juga uji ketahanan dan uji dinamis pada produk. Bisa kita lihat uji statis pada gambar berikut, dan uji ketahanan dan juga uji dinamis. Kemudian lanjut untuk pengalaman pembelajaran, dan yang kami dapatkan itu selama melakukan manufaktur ini adalah dengan melakukan pembelajaran atau proses manufaktur di mata kuliah rekayasa desain ini, kami berkesempatan untuk membuat rancangan produk dari awal hingga menjadi produk yang jadi, sehingga kami mendapatkan banyak pengalaman baru dan berbagai hal baik itu ilmu-ilmu baru ataupun pengalaman-pengalaman berupa fisik. Untuk kesulitannya dalam melakukan dinamika ini terletak pada saat proses manufaktur yang kami lakukan. Hal ini dikarenakan kami belum cukup memiliki pengalaman dalam proses manufaktur. Oke, sedemikian jauh mungkin presentasi dari kelompok kami tentang produk stakeholder yang telah kami buat dan tugas besar kami. Untuk menutupnya, maka akan kami tutup dengan sebuah pantun yang berbunyi, pergi ke pasar berbaju rapi, tidak lupa membeli teri. Sekian dan terima kasih. Kami kelompok B6 undur pamit diri. Terima kasih.